Semua bermula dari sebuah konferensi bioteknologi yang mempertemukan para peneliti dari berbagai negara. Mereka datang untuk membahas teknologi dan penelitian terbaru. Tidak ada yang menyangka, pertemuan tersebut justru menjadi awal dari sebuah bencana. Sebuah virus misterius tiba-tiba menyebar. Awalnya, gejalanya terlihat seperti infeksi biasa. Tapi kondisi para korban berubah dengan sangat cepat. Mereka kehilangan kendali atas tubuh dan perilaku mereka. Pihak keamanan langsung berusaha mengisolasi area tersebut. Semua akses ditutup dan gedung dikarantina. Masalahnya, orang-orang yang masih berada di dalam gedung tidak bisa keluar. Mereka terjebak. Di luar, dunia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. Sementara di dalam gedung, para penyintas harus menghadapi ancaman yang semakin dekat. Dan disinilah keadaan mulai menjadi mengerikan. Makhluk yang terinfeksi ternyata tidak bergerak seperti manusia sakit biasa. Mereka berubah. Virus tersebut mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan membuat tubuh inangnya mengalami perubahan. Artinya, semakin lama virus itu berkembang, semakin sulit untuk memprediksi kemampuan para terinfeksi. Para penyintas kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang ingin mencari jalan keluar. Ada yang berusaha memahami virus tersebut. Dan ada juga yang mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengorbankan orang lain. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa karakter utama berusaha mencari cara untuk keluar dari gedung. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Setiap ruangan bisa menjadi jebakan. Setiap suara bisa berarti ada sesuatu yang sedang mendekat. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak tahu apakah orang yang berada di depan mereka masih manusia atau sudah terinfeksi. Ketika para penyintas mulai memahami pola penyebaran virus, mereka menemukan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Virus ini bukan hanya menyebar. Ia belajar. Setiap kali menghadapi kondisi baru, virus berusaha beradaptasi. Inilah yang membuat situasinya berbeda dari wabah biasa. Biasanya manusia masih bisa mempelajari kelemahan musuh. Tapi bagaimana jika musuh tersebut juga terus belajar? Para ilmuwan kemudian mencoba menemukan cara untuk menghentikan mutasi virus. Namun waktu mereka semakin sedikit. Satu demi satu wilayah dalam gedung mulai dikuasai para terinfeksi. Komunikasi dengan dunia luar juga semakin sulit. Dan ketika harapan hampir hilang, muncul sebuah rencana berbahaya. Mereka harus mencapai bagian tertentu dari gedung untuk mendapatkan informasi dan perlengkapan yang mungkin bisa membantu menghentikan wabah. Masalahnya, lokasi tersebut berada di area yang paling berbahaya. Mereka tidak punya banyak pilihan. Kalau tetap bersembunyi, mereka hanya menunggu giliran. Kalau bergerak, mereka harus melewati wilayah yang sudah dipenuhi ancaman. Akhirnya mereka memilih untuk bergerak. Perjalanan itu berubah menjadi salah satu bagian paling menegangkan dalam film. Mereka harus melewati lorong-lorong gelap, ruangan yang sudah ditinggalkan, dan area yang penuh dengan jejak para korban. Setiap langkah membuat mereka semakin dekat dengan sumber informasi, sekaligus semakin dekat dengan bahaya. Namun mereka akhirnya menyadari sesuatu. Virus tersebut sudah berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Makhluk yang mereka hadapi sekarang bukan lagi seperti korban pertama yang mereka temui. Mereka telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dihentikan. Situasi semakin kacau ketika kelompok tersebut terpecah. Kepercayaan mulai hilang. Beberapa orang mulai mempertanyakan apakah mereka masih bisa mempercayai orang-orang di sekitarnya. Karena dalam kondisi seperti ini, satu orang yang terinfeksi bisa menghancurkan seluruh kelompok. Dan ketika akhirnya mereka menemukan informasi penting mengenai virus tersebut, mereka menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan hanya bagaimana cara bertahan hidup di dalam gedung. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apa yang akan terjadi jika virus ini berhasil keluar? Jika virus tersebut mampu terus berevolusi, maka wabah ini bukan lagi masalah satu gedung. Ia bisa menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Dengan waktu yang semakin sempit, para penyintas akhirnya harus mengambil keputusan besar. Mereka harus memilih antara menyelamatkan diri sendiri, atau melakukan sesuatu yang mungkin bisa menghentikan penyebaran virus.
Di bagian akhir, semua konflik yang sebelumnya tersembunyi mulai bertabrakan. Rahasia mengenai virus terungkap. Motif beberapa karakter mulai terlihat. Dan pengorbanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pertarungan terakhir pun terjadi. Bukan hanya melawan para terinfeksi, tetapi juga melawan ketakutan, kepanikan, dan rasa tidak percaya di antara manusia yang masih bertahan. Pada akhirnya, film ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar mampu mengendalikan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri? Karena virus dalam film ini bukan sekadar penyakit. Ia adalah sesuatu yang terus berubah. Terus beradaptasi. Dan selama masih ada manusia yang terinfeksi, perjuangan untuk menghentikannya belum benar-benar selesai. Itulah alur cerita Koloni, 2026.